Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dursa, selamat siang. Kembali lagi di Ngopi Dursa, ngobrol pagi pelayanan Durensawi. Masih bersama saya Damar Adika Sari. Sekarang hari ini kita akan ngobrol lagi terkait dengan surat terdaftar penyehat tradisional atau STPT. Nah, bagi yang penasaran, apa sih sebenarnya surat terdaftar penyehat tradisional? Hari ini saya sudah mendatangkan narasumber, yaitu PLT Kepala UPPM PTSP Kelurahan Pondok Kopi, yaitu Bapak Cahyo Nugroho Widi. Tangan Bapak Cahyo, selamat siang Bapak, silakan duduk. Bapak, mumpung kita udah ada di studio Ngopi Dursa nih, boleh kita cobain kopi spesial Ngopi Dursa. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Alhamdulillah, gimana Bapak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke. Boleh dong sepatah dua patah kasih dulu sapaan buat Sobat Dursa hari ini. Halo Sobat Dursa, salam sehat selalu. Oke, terima kasih Bapak Cahyo. Oke, kita langsung aja nih ya. Sekarang kita mau ngobrol tentang surat terdaftar penyehat tradisional atau STPT. Sebenarnya itu izin seperti apa sih Pak STPT itu Pak? Nah, jadi STPT itu Sobat Dursa, STPT adalah bukti tertulis bagi penyehat tradisional yang melakukan pelaksanaan atau penerapan kesehatan tradisional, Mbak, gitu. Jadi sebagai legalitas bahwa mereka telah melakukan pelaksanaan legalitasnya. Oh, gitu. Baik. Kalau misalnya kita lihat nih ada penyehat tradisional, berarti segala sesuatu metodenya itu masih tradisional ya Pak ya? Ya, betul Mbak. Jadi penyehat tradisional sendiri itu adalah orang yang melakukan penerapan kesehatan tradisional gitu. Jadi melakukan metodenya melalui keterampilan, terus ada yang melalui ramuan atau kombinasi keduanya gitu Mbak. Baik. Sebenarnya ada metode tersendiri nggak Pak untuk jenis-jenisnya itu Pak? Ya, jadi kalau tadi saya bilang ada tiga jenis cara, yaitu tadi metode tampilan itu sendiri terdiri dari teknik manual. Ini biasanya menggunakan beberapa bagian tubuh dalam melakukan proses atau pengobatannya gitu. Terus ada lagi teknik energi, biasanya itu energi dalam maupun dari luar gitu. Terus yang satu lagi teknik olah pikir. Gitu. Satu lagi yang tadi kan ada lagi ramuan, biasanya itu menggunakan obat-obat tradisional yang sudah menjadi tradisi dan tradisi budaya kita gitu. Oh, baik. Berarti ini memang benar-benar diambil ada juga dari tradisi juga ya Pak ya. Betul. Baik. Berarti dengan ini kita bisa menyimpulkan juga nih Sobat Dursa bahwa penyehat tradisional itu masih menggunakan metode-metode yang memang dipakai dari nenek moyang seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu nih untuk metode dan jenis-jenis penyehat tradisional itu kita pasti penasaran kan sebenarnya ada nggak sih legalitas yang menjamin mereka sudah diverifikasi seperti itu? Apakah di situ ada sertifikat tertentu, Pak? Ya, jadi untuk penyehat tradisional ini salah satu persyaratannya adalah harus mempunyai sertifikat kompetensi. Nah, itu bisa didapatkan bisa melalui surat keterangan magang. Surat keterangan magang ini bisa didapatkan oleh penyehat tradisional yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Nah, mereka bisa membuat surat keterangan bahwa yang penyehat tradisional ini layak untuk melakukan praktek. Terus atau enggak melalui sertifikat kompetensi. Nah, ini biasanya lembaga sertifikat kompetensi yang memang diakui oleh instansi pembina Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan gitu, Mbak. Baik. Ternyata semuanya ada kualifikasinya dan sudah terjamin juga oleh negara ya Pak ya dengan demikian. Pasti penasaran banget nih sebenarnya persyaratannya apa sih untuk pengajuan STPT ini? Apa ya Pak sebenarnya persyaratannya? Ya, jadi STPT itu terbagi dua Mbak.
ada yang praktek perseorangan, ada yang praktek berkelompok. Untuk umumnya yang membedakan persyaratannya satu, yaitu KTP ya sebagai identitas pemohon atau penyehat tradisionalnya. Yang kedua yaitu surat pengantar dari puskesmas, biasanya yang mengeluarkan itu puskesmas dari kecamatan. Nah, terus yang ketiga yaitu surat rekomendasi dari organisasi asosiasi. Terus yang keempat yaitu pas foto 4 kali nomor merah. Terus yang kelima ada foto lokasi tempat prakteknya itu di tampak muka dan dalam. Terus nanti ada MOU, perjanjian kerjasama pengolahan limbah. Lalu ada surat pernyataan penggunaan metode yang dilakukannya gitu, Mbak. Baik. Tadi ada MOU limbah ya Pak ya. Berarti itu dilakukan oleh pihak ketiga ya, antara si pemohon dengan pihak ketiga pengelola limbah, seperti itu ya Pak. Ya, betul sekali Mbak. Jadi ini ada mitra dari atau mitra yang tentunya punya izin untuk pengelolaan limbahnya gitu. Atau enggak tempat penampungan lain yang telah disetujui atau ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Mbak. Itu bisa dikeluarkan sebagai persyaratan perjanjian kerjasamanya. Gitu. Baik. Dan untuk asosiasi berarti ini juga sudah dilegalkan gitu ya Pak ya, bisa dijamin juga oleh asosiasi terkait bahwa penyehat tradisional ini sudah mumpuni begitu ya Pak ya, untuk melakukan praktek baik mandiri maupun berkelompok atau fasilitas kesehatan masyarakat. Nah, sekarang kita mau tahu nih Pak, bedanya praktek mandiri dengan praktek berkelompok itu seperti apa Pak? Nah, jadi kalau praktek mandiri itu dilaksanakan oleh tenaga penyehat tradisional sendiri gitu ya. Jadi satu orang perorangan. Tapi kalau berkelompok itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi di panti sehat namanya kan ya. Kalau untuk tempat pelaksanaan penyehat tradisional itu namanya panti sehat. Di situ nanti ada beberapa terapis penyehat tradisionalnya. Maka disebutnya panti sehat berkelompok, Mbak, gitu. Baik. Berarti ada dua jenis untuk mandiri dan berkelompok. Untuk mandiri adalah hanya memiliki satu terapis saja, sedangkan untuk yang berkelompok dalam satu lokasi terdapat beberapa terapis. Begitu ya Pak ya. Baik. Nah, sekarang kita mau tahu nih, ada surat pernyataan metode ya Pak ya. Nah, itu biasanya metode apa yang akan digunakan oleh si terapis tersebut, betul ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Berarti dalam persyaratannya itu perlu diingat lagi Sobat Dursa, bagi yang mau mengajukan harus dipikirkan dulu nih metodenya nanti apa dan bagaimana dan dapat dituangkan dalam surat pernyataan tersebut. Dan untuk MOU yang tadi seperti Pak Cahyo bilang bekerja sama dengan pihak ketiga dan harus diperhatikan bahwa pihak ketiga itu memiliki legalitas, seperti itu ya Pak ya? Memiliki izin resmi yang sudah diakui oleh negara, seperti itu. Nah, sekarang kita mau tanya nih tentang proposal teknis yang menjadi salah satu persyaratan. Nah, itu proposal teknis itu sebenarnya perlu banget nggak Pak, atau hanya boleh tidak dikumpulkan seperti itu Pak? Nah, itu perlu Mbak. Wajib berarti ya Pak ya? Baik, berarti itu wajib Sobat Dursa. Jadi situ dalam proposal teknis itu kan menggambarkan kondisi dari panti sehatnya sendiri gitu kan ya, metode penggunaannya, metodenya apa yang digunakan, terus bahan-bahan apa yang digunakan, alat-alat yang digunakannya, terus terapisnya ada berapa orang gitu kan. Terus nanti kan biasanya dalam panti sehat itu ada yang bertanggung jawab gitu Bu, Mbak gitu. Baik. Dan yang bertanggung jawab itu apakah dia harus memiliki struktur organisasi di dalam proposalnya itu Pak, atau nggak perlu juga? Biasanya sih ditunjukkan nanti biasanya ada surat keterangan bahwa dia memang praktek di situ. Dan itu biasanya menandatangan itu yang bertanggung jawabnya gitu ya Mbak. Dan itu biasanya mereka juga nggak jauh juga, kadang-kadang terapisnya juga jadi penanggung jawabnya gitu Mbak. Baik. Apakah NIB memang diperlukan juga nih Pak untuk praktik mandiri maupun berkelompok? Ya,
Jadi kalau NIB kan itu kan legalitas ya untuk pantinya sendiri, panti sehatnya. Jadi ini biasanya menjadi wajib bagi panti sehat yang berkelompok gitu. Jadi itu mereka mengajukan NIB melalui OSS, nanti terbit NIB-nya, biasanya masa berlakunya 5 tahun. Nah itu sebagai persyaratan kita gitu. Tapi kalau untuk perseorangan biasanya melekat dengan STPT yang kita terbitkan. Gitu. Oh baik. Nih Sobat Dursa, kita informasikan kembali. Untuk NIB itu hanya diperuntukkan bagi berkelompok ya, STPT berkelompok ya Pak ya. Sedangkan kalau untuk mandiri dia hanya melekat pada STPT itu sendiri seperti itu. Nah sekarang saya mau tanya nih Pak, untuk STPT yang pernah terbit di Kelurahan Pondokopi kira-kira sudah pernah ada Pak atau sampai saat ini ada belum gitu Pak? Alhamdulillah kita sudah pernah terbit STPT penyiar tradisional patah tulang. Patah tulang buru singa itu ada 9 terapis di situ penyehat tradisionalnya. Dan sudah kita terbitkan. Alhamdulillah gitu Mbak. Oh baik. Ada kendala nggak Pak sebenarnya dalam pengajuan itu Pak? Sebenarnya sih nggak terlalu ini ya. Cuman ya paling mereka terkait dengan rekomendasi dari organisasi profesi gitu kan, yang sejenis itu kan dalam persyaratan kan itu dilampirkan. Kadangkala ada posisi atau lokasi asosiasinya ini nggak di Jakarta gitu, misalnya ada di luar kota. Nah, untuk mendapat rekomendasi itu kadang mereka mengeluhkan gitu, agak jauh lah atau mungkin biaya mungkin gitu ya. Gitu, baik. Baik. Berarti itu juga perlu dipikirkan kembali nih oleh Sobat Bursa yang mau melakukan submit STPT di Kecamatan Durensawit seperti itu. Jadi asosiasi itu memang tidak selalu ada di cabang Jakarta gitu misalnya ya Pak ya. Iya betul. Ada di beberapa lokasi yang mungkin masih bisa dijangkau ataupun tidak dijangkau. Jadi bagi Sobat Bursa yang memang mau mensubmit STPT ini bisa konsultasi dulu nih untuk asosiasinya apakah memang ada di Jakarta ataupun memang di luar Jakarta seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya Sobat Bursa ini kebingungan nih Pak, STPT tadi kan persyaratannya lumayan kompleks ya. Bisa nggak sih Pak kalau misalnya konsultasi dulu di Pondokopi, di PTSP Kelurahan Pondokopi Pak? Bisa Mbak, nanti kita kasih persyaratannya, nanti kita jelaskan secara lebih rinci gitu. Nanti ada bisa didampingi juga dengan petugas ajib kami gitu. Oh, ada petugas ajib nih, jangan lupa nih. Ini petugas yang selalu jemput bola bisa ya Pak ya? Iya, betul sekali Mbak. Baik. Dan petugas ajib ini Sobat Dosa bisa langsung telepon call centernya Pondokopi ya Pak ya? Iya. Nah nanti akan dihubungkan langsung dengan ajib dan bisa janjian nih mau ketemuannya di mana, tapi masih di lingkup Kecamatan Durensawit gitu ya. Iya betul. Baik. Dan kalau misalnya ajib itu memang menyesuaikan lokasi perkelurahan ya Pak ya. Iya betul. Ya jika memang lokasi kelurahan Sobat Bursa itu adalah Pondokopi bisa langsung menghubungi di PTSP Kelurahan Pondokopi. Jika di kelurahan yang lain bisa menghubungi kelurahan terkait seperti itu. Baik. Kalau untuk ini Pak. Kategori surat keterangan magang itu bisa dilakukan di lokasi yang sama di tempat praktek nggak Pak? Misalnya nih, tadi kan Bapak sebut ada di Pondokopi gitu. Nah, si terapis ini, calon terapis, dia sudah pernah bekerja selama 5 tahun di situ dan dia minta surat keterangan magang di situ. Nah, apakah itu bisa Pak? Tidak bisa Mbak. Jadi harus tempat penyehat tradisional atau panti lainnya ya, panti sehat lainnya yang sudah tadi masuk dalam kategori pengalaman 5 tahun, minimal paling sedikit 5 tahun. Tidak boleh di tempat yang sama untuk pengajuan surat keterangan magangnya, harus di tempat panti sehat yang lain gitu Mbak. Baik, nah buat Sobat Dosa nih yang terapis yang saat ini calon terapis mungkinnya yang masih magang, mungkin bisa dicari dulu nih tempat yang akan mau sebagai tempat kerja kedepannya nanti di mana, dan mungkin untuk tempat magangnya bisa dicari di tempat yang berbeda seperti itu. Nah ini menggunakan survei, perlu disurvei atau tidak ya Pak ya? Iya, perlu disurvei Mbak. Jadi kita punya standar SOP-nya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas nomor 30 tahun 2025
Di situ pemohon mengajukan melalui JKFO. Itu dari JKFO tersebut apa namanya, diverifikasi berkasnya, dokumennya. Setelah oke, dokumennya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu survei, Mbak. Nanti biasanya kita survei dengan tim pemeriksa yang ada di kecamatan dan Sudin Kesehatan biasanya gitu, Mbak. Berarti nanti ada 3 apa namanya, petugas survei ya Pak ya, di instansi yang berbeda. Satu ada di UPPT, UPPM, PTSP kelurahan terkait, kemudian UPPM, PTSP Kecamatan Duren Sawit, dan yang satunya lagi adalah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Betul. Ya. Baik, setelah disurvei apa lagi nih Pak? Next step-nya Pak? Nanti kan dilihat dari hasil berita acara pemeriksaan lapangannya. Kalau memang mereka memenuhi syarat, dokumen lengkap, terus pada saat survei itu sesuai dengan standar yang ada, lanjut dengan rekomendasi. Rekomendasinya itu diterbitkan dari Suku Dinas Kesehatan gitu. Baik. Berarti kalau misalnya kita lihat nih, ada persyaratannya, berarti ada 2 ya Pak ya yang dilihat, yaitu persyaratan administrasi yang dilihat dari jakefo.jakarta.go.id, dan satu lagi adalah persyaratan teknis ya Pak yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan saat pemantauan survei nanti, mungkin yang lebih dilihat itu adalah teknis dari Suku Dinas Kesehatan ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Betul. Oh baik, berarti untuk administrasinya sudah dicek terlebih dahulu di Jakefo ya, pemantauan di Jakefo. Baik Sobat Dursa. Dan kalau misalnya nih Pak, saat survei ini banyak banget nih temuan yang didapatkan, ada banyak banget kekurangan yang tidak tidak valid lah untuk dikeluarkan rekomtek dari Suku Dinas Kesehatan. Nah itu kira-kira berapa hari dari pemohon untuk bisa melengkapi itu semua Pak? Ya biasanya sih kita paling cepat 3 hari ya Mbak. 3 hari, kadang kalau 3 hari kerja ya Pak ya? 3 hari kerja mereka harus melengkapi. Biasanya nanti didukung dengan hasil tindak lanjut yang kita kirimkan ke Sudin Kesehatan untuk diverifikasi kembali gitu. Seandainya itu sudah memenuhi kelengkapan dari yang kekurangan yang dimaksud, nanti biasanya lanjut dengan permohonan terbit rekomendasinya dari Sudin Kesehatan. Gitu. Baik. Dari terbit rekomendasi teknis dari Suku Dinas Kesehatan nih Pak, kira-kira berapa lama SK surat keputusan STPT itu bisa terbit dari PPM PTSP Kelurahan Pondokopi Pak? Iya, berdasarkan SOP tadi saya sebutkan di Kepdis ya, Keterangan Kepala Dinas nomor 30 itu datanya kita 14 hari kerja Mbak, dari berkas lengkap gitu. Nah, 14 hari kerja. Biasanya kalau di survei sih nggak memenuhi syarat rekomendasi, mungkin 7 hari sudah bisa 3 hari gitu terbit Mbak. Oh baik. Jadi setelah rekomendasi dari Suku Dinas Kesehatan sudah terbit, maksimal 3 hari kerja ya Pak maksimal ya? 3 hari kerja. Maksimal 3 hari kerja sudah bisa diterbitkan seperti itu. Dan mohon izin nih Pak, saya mau bertanya tentang surat terdaftar penyehat tradisional ini. Sudah cukup banyak belum Pak yang kira-kira mengajukan di PTSP Kelurahan? Di kita ada 9 terapis, 9 terapis penyehat tradisionalnya itu untuk 1 panti sehat. Sementara ini baru 1. Baik. Apakah di PTSP Kelurahan Pondokopi ada sosialisasi Pak tentang STPT ini Pak? Ya, kita biasanya kadang melakukan sosialisasi pada saat PSN gitu, kadang kita melakukan sosialisasi program-program yang ada termasuk dengan STPT gitu. Baik. Nah, untuk Sobat Dursa yang sekiranya punya usaha terkait dengan penyehat tradisional, mungkin bisa diberitahu nih Pak, penyehat tradisional itu seperti apa Pak? Apakah akupuntur juga termasuk, terus akupressure juga termasuk Pak? Iya, akupuntur, akupressure, jadi ada tadi yang saya bilang melalui teknik manual ya, dan menggunakan bagian tubuh si terapisnya gitu. Nanti ada akupuntur, ada bekam, ada refleksi, itu macam-macam, ada banyak Mbak. Yang intinya itu emang tradisional gitu Mbak. Baik.
jika memang Sobat Dursa memang memiliki usaha terkait dengan itu, yuk kita coba yuk untuk segera submit STPT, surat terdaftar penyehat tradisional, dan surat tersebut bisa menjadi legalitas ya Pak ya, menjadi legalitas bagi Sobat Dursa untuk melakukan usaha tersebut. Dengan adanya legalitas tersebut, meyakinkan bagi konsumen Sobat Dursa bahwa Sobat Dursa memang sudah terdaftar ya melalui izin tersebut seperti itu. Oke, coba kita lihat dulu Kakak Admin, apakah ada pertanyaan sampai saat ini? Ada pertanyaan nih dari Ratno BS, izin bertanya, kegiatan apa saja yang bisa dikategorikan penyehat tradisional? Oke. Kira-kira kegiatan apa aja nih Pak? Tadi sih sebenarnya udah beberapa udah di-spill ya dari kita ya Pak ya. Boleh Pak ini lagi Pak? Nah, jadi kegiatannya itu tentunya yang pelaksanaan penyehat tradisionalnya melakukannya itu dengan tradisional ya Mbak ya. Jadi tidak menggunakan alat kedokteran gitu kan. Baik. Terus obat-obatnya juga obat-obat tradisional, jamu seperti itu. Dan itu ada tadi yang saya bilang pakai ramuan, terus atau keterampilan atau kombinasi dari keduanya gitu. Baik. Berarti sejauh ini tidak perlu ada pelatihan formal gitu, apakah memang diperlukan Pak? Atau cukup dilegalkan oleh asosiasi atau dengan yang lain yang tadi seperti Bapak jelaskan tadi? Iya, tadi kan bisa tadi ya melalui keterangan magang atau lembaga uji kompetensinya, sertifikat kompetensinya bisa Mbak. Gitu. Baik kalau begitu. Oke Admin, Kakak Admin, apakah ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ada pertanyaan dari @ais.sugiarti. Masa berlaku STPT berapa tahun ya? Untuk persyaratan perpanjangan STPT, apakah sama dengan yang membuat baru? Oke. Baik, gimana nih Pak? Untuk masa berlakunya STPT itu sendiri berapa tahunnya Pak ya? Ya, masa berlakunya STPT sendiri itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Untuk kelengkapannya biasanya hanya identitas sama izin penyelenggaraan yang masih berlaku sama STPT lamanya gitu. Baik. Kalau izin penyelenggaraannya itu kalau NIB bersama ya. Baik. Jadi untuk masa berlakunya hanya 2 tahun, dan ketika untuk memperpanjang hanya dibutuhkan KTP NIB untuk yang berkelompok ya Pak ya. Untuk STPT berkelompok, dan yang satunya adalah STPT yang masih berlaku, yang sudah hampir atau nyaris mau expired seperti itu. Oke, apakah ada lagi Kakak Admin? Ada lagi nih pertanyaan lanjutan dari Ratno. Pertanyaannya, hipnoterapi termasuk tidak ya dari si STPT ini? Iya baik Pak, kalau hipnoterapi ini kira-kira masuk ke dalam STPT nggak nih Pak? Ya, termasuk Mbak, termasuk dalam STPT karena dia tradisional juga. Dan saya pernah dulu di Pondok Kelapa, kebetulan saya pernah di Pondok Kelapa itu pernah menerbitkan hipnoterapi. Pernah ada juga di Pondok Kelapa? Iya ada. Baik. Ya itu termasuk dalam metode olah pikir ya Pak ya, kalau hipnoterapi ya Pak ya. Baik. Kalau di Pondok Kelapa atau di tempat lain cukup banyak nggak Pak di area Durensawit ini Pak untuk hipnoterapi? Ya, sepengetahuan saya baru di Pondok Kelapa ya gitu. Baik. Mungkin Sobat Dursa yang memang punya usaha hipnoterapi bisa langsung aja ya submit legalitas di STPT tersebut. Oke. Apakah ada lagi Kakak Admin? Ada lagi pertanyaan dari @Alex Haki. Pertanyaannya, apakah penyehat tradisional asing juga harus memiliki STPT jika praktik di Indonesia? Ini bagaimana Pak kalau misalnya penyehat tenaga asing? Sepanjang pengetahuan saya, karena ini kan tadi penyehat tradisional, tentunya hanya penyehat tradisional. Dan untuk tenaga asing mungkin nanti ada lembaga tersendiri yang untuk menangani gitu. Baik. Oke, baik. Kalau untuk STPT dari tenaga asing dimungkinkan mendaftar di instansi yang lain seperti itu ya. Kementerian Kesehatan mungkin gitu. Mungkin lebih ke Kementerian Kesehatan mungkin ya. Iya. Jadi mungkin bisa ditanyakan kembali ke Kementerian Kesehatan melalui call center-nya. Oke, apakah ada yang lain Kakak Admin? Ada lagi pertanyaan dari @cindy05.
Pertanyaannya, apakah ada biaya atau retribusi yang dikenakan dalam proses penerbitan STPT? Iya, ini apakah ada retribusi yang harus dibayarkan Pak untuk dalam pengajuan STPT ini? Kalau penerbitan STPT ini tidak dikenakan biaya, gratis Mbak. Oh, Iya. gratis nih Sobat Bursa. Termasuk dari survei-surveinya juga Iya, gratis ya Pak? gratis betul Mbak. Gratis loh. Mm-mm. Nah, tapi yang perlu diketahui ini untuk persyaratannya, yaitu salah satunya seperti asosiasi ya Pak ya. Ya, surat Ada rekomendasi. surat rekomendasi asosiasinya, itu mungkin ada sedikit ada retribusi di sana ya Pak ya. Iya, Ya. dari berdasarkan pengalamannya ada dari penyehat tradisional ada gitu Mbak. Oke, dari beberapa persyaratan selain sertifikat asosiasi yang Bapak ketahui, apalagi Pak yang kiranya ada retribusi di situ? Sepertinya surat rekomendasi ini yang surat rekomendasi juga ya, lebih Pak, ya? banyak diceritakan ke kami dari penyehat tradisional, surat rekomendasi ini. Rekomendasi magang? Enggak, Asosiasi. asosiasi tadi itu. Berarti untuk surat pernyataan magang juga Enggak sih, enggak. Iya ya, Pak, gratis juga. Oke, baik. Dari persyaratan yang tadi diceritakan, ada kemungkinan mengeluarkan retribusi di surat rekomendasi asosiasi. Nah, untuk untuk ingin mengetahui berapa besar sih untuk retribusi yang dibayarkan, nanti Sobat Bursa bisa langsung menghubungi asosiasi terkait begitu. Oke, apakah ada lagi Kakak Admin? Ada pertanyaan lagi dari @adlan_ataya. Pertanyaannya, apakah dukun patah termasuk dari STPT? Dukun patah. Ya. Mungkin dukun patah tulang. Dukun patah tulang mungkin ya. Iya, jadi ya dukun patah tulang ya. Ya. Jadi ini termasuk Mbak. Termasuk ya? Penyehat tradisional yang menggunakan teknik manual, berarti menggunakan bagian tubuh terapisnya gitu, menggunakan pijat atau pemakaian alat-alat bantu gitu kan, itu termasuk. Baik. Jadi kalau yang dilarang itu yang bertentangan dengan norma-norma keagamaan gitu Mbak. Misalnya penggunaan mistik. Nah, itu tidak masuk dalam kategori tanda penyehat tradisional gitu. Kalau itu masih ya, Sobat Dursa, berhubungan dengan mistik itu tidak diperkenankan. Dan itu memang sudah jelas-jelas tertulis dalam peraturan ya. Ada Permenkes 61 tahun 2016. Jadi ada yang dilarang itu tadi salah satunya bertentangan dengan norma agama kesusilaan, terus yang tidak memiliki bukti manfaat dan keamanan secara empiris, itu tidak masuk. Yang tidak memiliki terbukti secara empiris itu mempunyai keamanan dan manfaatnya. Satu lagi yang tidak mendukung peningkatan derajat kesehatan, yang intinya bertentangan dengan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan. Baik. 3 poin itu yang menjadi sesuatu yang tidak disetujui oleh pemerintah. Seperti itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan mistik dan bertentangan dengan norma agama. Bacaan bisnisnya Mbak. Norma agama sosial. Dan yang kedua adalah peningkatan kesehatan apabila tidak berhubungan secara empiris maupun secara praktek, dan itu tidak berkaitan dengan kesehatan dan tidak bisa meningkatkan kesehatan secara fisik dan lain-lainnya, itu juga tidak diperbolehkan ya Pak ya. Dan yang ketiga adalah itu bertentangan dengan peraturan dari pemerintah itu sendiri. Seperti itu Sobat Dursa. Oke, berarti negara juga sudah menjamin keamanan dari penyehat tradisional itu sendiri, bahwa di situ juga yang bertentangan dengan hal yang tadi kita sebutkan itu sudah dijamin dan terjaga oleh pemerintah, dijaga langsung oleh pemerintah. Oke, seperti itu. Apakah ada yang lain Kakak Admin pertanyaannya? Pertanyaannya ada dari @am_hajaka. Pertanyaannya adalah, saya sudah punya izinnya, kemudian saya buka di tempat lain lagi, bisa nggak ya, mengingat tempat saya yang lama kurang pengunjungnya? Kalau di SIP dokter dan lain-lain kan bisa ya, lebih dari satu tempat praktik. Oke, baik. Kalau ini bagaimana Pak? Ada maksimalnya nggak Pak lokasi yang bisa dijadikan tempat praktek bagi pengusaha? Kalau penyehat tradisionalnya sendiri hanya satu STPT untuk satu lokasi Mbak. Baik. Jadi tidak seperti kayak perawat ya.
perawat atau tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang sampai ada 2 atau 3 tempat praktek gitu. Dari Permenkes itu menyatakan bahwa satu STPT itu untuk satu tempat lokasi. Gitu. Baik, berarti dalam Permenkes Pantinya. tersebut tidak disebutkan maksimal tidak lokasi praktek yang boleh. Jadi tidak terbatas ya Pak ya. Iya. Tapi dalam satu lokasi, setiap lokasi tempat praktek harus wajib memiliki STPT yang menunjukkan bahwa lokasi prakteknya ada di tempat tersebut. Betul begitu ya Pak? Iya. Baik, kalau begitu. Oke, kita lanjut lagi. Apakah ada pertanyaan Kakak admin? Ada lagi pertanyaan dari @ropi_ma. Pertanyaannya, berapa lama proses penerbitan STPT sejak diajukan? Oke, baik. Gimana nih Pak? Prosesnya berapa lama sejak pemohon mensubmit di jakkevo.jakarta.go.id? Ya, jadi etanya itu tadi yang sesuai dengan SOP kami itu 14 hari kerja. Terhitung dari berkas lengkap ya Mbak. Gitu. Oh, baik. Muka berkas lengkap sampai dengan terbit itu kurang lebih 14 hari kerja. Baik. Etanya 14 hari kerja. Gitu. Baik. Jadi berdasarkan peraturan yang ada di dalam DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, di situ tertulis SOP-nya dalam 14 hari kerja. Namun dihitungnya berdasarkan dari persyaratan yang sudah lengkap dan tervalidasi oleh petugas. Gitu ya Pak. Iya, betul. Dan setelah itu untuk prosesnya bisa bisa dihitung 14 hari kerja sampai masa penerbitan seperti itu. Oke, sambil menunggu yuk kita cicipin lagi kopi spesial Ngopi Dursa. Silakan Bapak. Oke, kita lanjut lagi. Apakah ada lagi Kakak admin? Ada lagi pertanyaan dari @dharma. Mohon maaf tadi saya agak ketinggalan info. Itu selain hipnoterapi, ada apa lagi ya selain dukun patah yang tidak diperbolehkan dari STPT? Baik. Sebelumnya kita clearkan dulu. Jadi untuk dukun patah itu sebenarnya boleh ya Pak ya? Boleh ya. Boleh. Dan diatur juga dalam Kemenkes. Dan yang tidak, dan mungkin tadi yang dimaksud adalah apalagi yang boleh mungkin kali ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi tadi kan ada salah satunya patah tulang, terus ada refleksi, akupuntur, bekam, itu bisa gitu. Bisa ya. Terus habis itu apa tuh namanya? Intinya pressure juga dia masuk. Ya, masuk akupuntur pressure. Baik. Nah, intinya itu turun temurun atau tradisi bangsa kita gitu. Baik. Turun temurun dan tradisi bangsa kita, tapi itu sudah harus diyakinkan dengan bukti empiris bahwa itu tidak berbahaya ya Pak ya. Iya, dan jadi dapat menyehatkan bagi masyarakat DKI Jakarta. Oke. Apakah ada lagi Kakak admin? Ternyata kayaknya banyak banget nih ya Sobat Dursa yang penasaran banget skill terkait dengan STPT nih. Apakah jangan-jangan ada pelaku usaha ternyata di Kecamatan Durensawi itu punya pelaku usaha yang banyak di dunia penyiar tradisional, cuman mungkin informasi ini belum tersalurkan gitu ya, bagaimana mendapatkan legalitas dari penyiar tradisional itu ya Pak ya. Kami berharap dari adanya Ngopi Dursa ini menjadi ajang sosialisasi informasi terkait dengan surat terdaftar penyiar tradisional. Jadi bagi pelaku usaha penyiar tradisional yang kira-kira memang belum memiliki legalitas, bisa langsung hubungi saja PTSP kelurahan di lokasi praktek terkait. Yuk lanjut lagi, Kakak admin. Apakah ada lagi? Sudah tidak ada? Ada yang nanya untuk call center-nya boleh diulang lagi? Oke, untuk call center-nya Bapak? Oh ya, bentar. Saya agak lupa. Baik, ini untuk call center khusus UPPM PTSP Kelurahan Pondokopi ya Pak ya? Jadi sebenarnya kalau call center kita ada namanya MPP digital ya Mbak. Ya. Ada MPP digital. MPP digital itu disebutkan call center masing-masing kelurahan gitu. Kalau untuk call center Pondokopi sendiri yaitu maaf nih saya agak lupa. Sambil menunggu bisa juga untuk call center bisa disambung ke WA center UPPM PTSP Kecamatan Durensawi yaitu di 0858 8890 2015
dari UPPM PTSP Kecamatan Durensawit, nanti kami bisa menghubungkan atau terintegrasi langsung ke UPPM PTSP Kelurahan Pondokopi. Oke. Ya betul, Mbak. Gimana, Pak? Ya, nomornya di call center kami di Kelurahan Pondokopi 0858 9312 0482. Boleh izin Pak, diulangi lagi Pak. 0858 9312 0482. Baik, terima kasih Bapak. Nah, ngomong-ngomong MPP Digital Durensawit, ini nih memang sudah pernah kami bahas di episode sebelumnya. Jadi bagi Sobat Dursa yang memang penasaran, apa sih itu MPP Digital Durensawit? Kita telah membahas di 2 episode sebelumnya, yaitu itu adalah sebuah jaringan yang terintegrasi langsung ke Dinas DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, dan itu bisa diakses di pelayanan.jakarta.go.id, dan di situ juga menjadi sumber informasi terkait dengan LKPM, dan juga di situ juga sumber informasi terkait call center di UPPM PTSP Kecamatan Durensawit maupun UPPM PTSP Kelurahan di seluruh Kecamatan Durensawit, seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sobat Dursa bisa langsung cek IG kami di @PTSP Durensawit, dan bisa dicari untuk temanya adalah MPP Digital Durensawit, seperti itu. Jangan lupa subscribe dan like YouTube kita di @UPPM PTSP Kecamatan Durensawit. Nah, sebelum kita menutup acara, saya mau tanya lagi nih sama Kakak Asmin. Apakah masih ada lagi nih Kak pertanyaan? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Cahyo? Paling ini aja. Untuk para penyehat tradisional, silakan ajukan STPT melalui Jack Evo, dan apabila ada yang perlu ditanyakan bisa tadi telepon ke call center kami yang ada di masing-masing kelurahan. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Cahyo untuk arahan dan untuk informasi terkait STPT untuk seluruh Sobat Ngopi Dursa di area Kecamatan Durensawit. Oke, dan jangan lupa tadi saya sempat lupa. Jadi kalau untuk survei itu misalnya ada banyak temuan dan tidak memungkinkan untuk 14 hari kerja penutup penyesuaian atau pemenuhannya seperti itu, maka lebih baik memang berkonsultasi dulu gitu ya Pak ya, terkait semuanya. Jadi ketika berkonsultasi di PTSP Kelurahan itu sudah mengerti nih apa aja yang harus disiapkan, seperti itu. Dan jangan lupa untuk konsultasi semuanya bisa langsung masuk ke dalam MPP Digital Durensawit. Oke, kalau begitu terima kasih untuk saat ini, untuk hari ini. Saya mau berpantun ria dulu. Mentari sore mulai tenggelam, langit senja tampak indah sekali. Podcast hari ini berakhir dengan salam sampai jumpa di episode berikutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, hari ini.